Kita sakit itu biasanya 85% itu adalah cerita lapisan endapan emosi yang tidak kita terima dan kita tidak lepas. Hai teman-teman, kali ini aku lagi sama kesayangan aku, Cici Melia dari Jakarta. Cici Melia adalah private Zoom. Jadi ikut kelasnya private Zoom, bukan kelas yang batch. Nah, di sini aku mau cerita bahwa perjalanan Cimelia sampai dengan saat ini, buat aku kalau aku nyeritain Cici itu sesuatu yang indah dalam proses perjalanan gitu. Jadi dari sebuah cerita dalam perjalanan kesadaran, punya mami yang sangat Cici sayang gitu. Suatu saat mami berpulang dalam sebuah takdir gitu ya, berpisah sama Cici. Pada saat waktu proses itu terjadi, ada sebuah momen rasa sayang yang teramat dalam, atau istilah kita kemelekatan gitu ya, terhadap orang yang betul-betul sangat kita sayang, begitu sangat besar, sehingga membuat after mami pulang, Cici kayak nggak punya gairah hidup gitu ya. Ada kecemasan, ketakutan, kesedihan yang Cici alami pada saat itu. Dan itu wajar. Itu wajar untuk semua orang mengalami satu fase kehilangan orang tua, orang yang kita sayang, itu sangat wajar. Sehingga berbulan-bulan Cici di rumah yang nggak ada gairah gitu untuk, buat apalah udah nggak ada mami gitu, buat apalah harus apa, harus gimana gitu. Sampai pada akhirnya memutuskan untuk ikut kelas karena ingin merasakan kebahagiaan dan kelimpahan di dalam kehidupan gitu. Nah, fase saat itu ikut kelas di private, aku sangat bisa merasakan getaran Cici saat itu. Tapi di saat ini situasinya sebetulnya udah berbeda sih kalau aku rasakan. Kalau dulu Cimelia tuh merasa bahwa hidup ya cuma begini aja gitu. Tapi sekarang Cici udah bisa men-sharingkan materi ini ke beberapa orang gitu, yang akhirnya orang itu bilang terima kasih ke Cici, yang Cici kaget sendiri gitu. Ternyata apa yang di-sharingin, apa yang diceritain, ternyata bisa merubah rasa hati orang yang tadinya bingung jadi bahagia, ya dia terkaget-kaget sendiri gitu. Dan dia baru merasakan bahwa Teh Feby ternyata seindah ini ya rasa hati ketika kita berbagi kebaikan cerita kepada orang lain yang membuat orang lain itu yang tadinya sedih jadi bahagia. Orang lain sedih jadi bahagia, kok aku yang bahagia ya Teh, katanya gitu. Terus lalu aku bilang sama Cimelia, itulah Ci, itulah indahnya. Itulah Ci, kenapa kita hadir di sini untuk memberikan begitu banyak kebahagiaan untuk teman-teman. Tapi tidak hanya itu sih yang aku lihat ya. Cimelia di sini mengalami satu sudut pandang kesadaran yang berbeda. Sangat berbeda, dan jujur aku dan teman-teman juga jadi banyak belajar nih dari Cici. Ketika takdir Tuhan mentakdirkan tubuh mempunyai sebuah cerita, hanya cerita nih, bahwa ada tubuh dalam kondisi sakit tertentu gitu. Kalau dulu, cara yang Cici lakukan itu adalah ke dokter minum obat, ke dokter minum obat, ke dokter minum obat, sampai bosen gitu. Pusing-pusing UGD gitu. Tapi kalau sekarang, ada cara yang begitu indah yang mungkin nanti akan dibagikan sama Cici. Sadar nafas syukur, mencintai sakitnya, seperti kita mencintai sesuatu yang memang benar-benar kita cintai. Dan ternyata ketika itu sudah diterima dan dicintai, dia perlahan-lahan sembuh dengan indahnya. Tapi di sini yang aku mau gali dari Cici, boleh nggak Ci cerita ke kita gimana sih rasanya berada di dalam keluarga besar Abundant Revolution? Gimana bonding Cici sama teman-teman lain? Rasanya seperti apa? Terus bagaimana bedanya rasa itu Cici rasakan sebelum belajar dengan setelah belajar, dan ketika ini keluarga besar banyak banget, dan aku kok saudaranya jadi banyak sih gitu, ada di beberapa kota gitu. Boleh nggak Cici ceritain? Silahkan.
Iya, jadi kalau di keluarga Abundant Revolution ini aku tuh merasa kayak udah deket banget, kayaknya udah lama gitu. Kayak tadi aja baru ketemu kayak kita udah kenal lama. Terus kayak vibe-nya tuh kayak kita tuh saling kayak support gitu. Terus kayak kita tuh kayak pokoknya semuanya dipenuhi dengan cinta. Jadi kayak hati tuh happy gitu. Kalau dulu kan kayak sendiri, terus kayak merasa aku nggak dicintai gitu, kayak aku tuh kayak nggak ada artinya di dunia ini gitu. Kalau sekarang kayaknya baru nengok aja semua udah senyum, semua udah happy, dikit-dikit kita dipeluk, di sending love. Jadi kayak berasa banget sih di hati aku sih. Aku bersyukur banget bisa ketemu Ngaji Roso ini dan dia berada di dalam keluarga besar Abundant Revolution ini bersama Teh Feby dan teman-teman juga, Mas Hendra tentunya. Karena aku ketemu Ngaji Roso pertama kali waktu aku kehilangan mami aku tuh kayak depresi banget sampai aku ke psikolog. Lalu aku ketemu channel Ngaji Roso ini, terus aku ngikutin pelan-pelan. Waktu itu belum ketemu Teh Feby sih, masih Mas Riko. Pelan-pelan gitu akhirnya aku ketemu Teh Feby, terus aku beranikan diri ikut Zoom. Nah di situ yang pertama, tapi batch 7 aku ikut pertama kali. Aku masih ngikutin dari rutin pelan-pelan, lalu baru aku ikut private Zoom sama Teteh. Iya. Begitu sih. Jadi satu momen yang membahagiakan buat kita semua atau teman-teman yang saat ini sedang menonton video ini adalah sebuah rasa di mana kamu gak sendiri, sebuah rasa di mana kamu tuh berarti gitu, bahwa keberadaan kamu betul-betul sangat berarti buat kehidupan ini. Dan kita di sini sama-sama saling mengingatkan dan menguatkan gitu. Nah, aku mau tanya sekali lagi, kan di Abundant Revolution itu ada beberapa momen acara-acara reuni ya, Ci? Dari mulai reuni Jakarta, Abundant Revolution reuni Jakarta, lalu berikutnya Jogja, lalu berikutnya Bali gitu. Apa sih yang Cici rasakan pada saat udah ikut reuni Jakarta, Jakartanya kita aja masih di Jakarta, lalu berikutnya masih tanya, berikutnya di mana? Aku mau ikut gitu. Itu ada rasa apa sehingga nagih gitu istilahnya. Dari Jogja ke Bali nagih juga gitu. Apa yang terasa di sini? Ya kehangatan kita semua gitu, kayaknya bener-bener saling support gitu. Jadi aku nggak pernah ngalamin gitu sih di keluarga aku juga. Aku kayak bener-bener kayak merasa berharga aja gitu berada di lingkungan Abundant Revolution. Iya. Rasa berharga yang diciptakan karena memang orang per orang berharga gitu buat kita. Teman-teman yang hadir dalam kehidupan kita gitu. Titik berharganya itu adalah di titik ada sebuah kesadaran ya, Ci, bahwa aku adalah kamu adalah aku. Kita terhubung satu sama lain. Iya, aku adalah kamu adalah aku, dan kita terhubung satu sama lain. Di titik kita melihat bahwa aku dan kamu adalah satu, kemelekatan rasa cinta, sayang, pengen support, pengen sending love-in gitu. Begitu banyak teman-teman, biar teman-teman bisa bangkit, tumbuh dalam bahagia dan kelimpahan, itu sangat besar sekali. Nah, yang menarik lainnya dari Cici yang kita perlu ulik dan kita dengar adalah cerita tentang pada saat lalu Cici punya kebiasaan kalau seandainya sakit UGD aja deh, dokter obat gitu. Tapi saat itu kenapa waktu itu Cici tidak memilih itu? Bahkan ada sebuah momen kesadaran mengantarkan untuk duduk dulu deh sama rasa sakit ini gitu. Boleh diceritain nggak, Cici? Soalnya waktu malam itu aku kayak dipaksa, mau nggak mau harus begitu. Karena itu hari udah malam sekali, posisinya dan aku sendiri. Oke. Memang pada waktu itu aku baru sadar Teh, karena waktu itu aku kan udah ikut kelas Abundant Revolution ini udah lama. Cuman aku tuh masih kayak nggak ngerti di kesadaran itu, aku masih setengah-setengah gitu. Aku belum merasakannya gitu. Jadi mungkin pada waktu itu aku memang sakit. Nah itu kayak Tuhan itu kayak memberi aku tuh kayak insight gitu. Oh ini begini loh. Jadi aku mengalami sendiri pada waktu itu aku baru tahu sih. Jadi aku mengalami kesadaran itu begini. Jadi pas momen itu aku baru ngerti selama ini materi yang Teteh berikan itu kesadaran itu seperti ini gitu. Soalnya aku kan sering dengar itu di channel YouTube-nya
narasumber Riko, Mas Betul, Riko. betul. Selalu kan dia bilang disadari, aku tuh masih belum ngeh. Jadi aku kadang-kadang bilang disadarinya gimana ya, aku masih mikir gitu. Nah itu kan nggak bisa kita dari omongan ya, harus kita Betul, rasain harus sendiri. ngalamin. Nah pada malam itu yang kemarin aku autoimun aku kumat itu juga include itu juga, begitu aku rilis, so aku dengan sadar itu aku baru tahu, oh ini ya titiknya, oh ini ya ternyata kesadaran itu teh. Terus apa yang kamu lakukan di titik itu? Sakit itu kesadaran apa yang membimbing dan mengarahkan kamu? Pada waktu itu aku memang udah sesek banget. Terus aku keinget yang terakhir kan Teteh ada video yang sadar nafas syukur itu, baru-baru banget yang berapa Iya. hari. Jadi aku tuh udah nggak ada pilihan lagi karena memang nggak ada orang udah. Terus aku mau telepon juga supir aku tuh mesti perlu 30 menit. Oke. Jadi aku duduk aja, aku udah pasrah. Aku keinget itu, aku jadi duduk, aku sadar nafas syukur, nafas masuk, nafas keluar gitu kan seperti biasa. Dengan kesadaran, nah di situ aku Oke. baru momennya aku baru tahu dengan kesadaran itu seperti ini gitu. Oh. Jadi nggak bisa kita ngomong, jadi mesti kita rasain sendiri teh. Di situ momen itu aku merasakan itu. Lalu katakan aku terima sakit Ya ini itu, gitu. aku terima sakit ini, aku peluk, aku say thank you, I love you pada autoimun aku, dan aku, maksudnya aku bener-bener aku kayak bayangin tuh aku lagi peluk si sakit autoimun itu. Jadi pelan-pelan itu dia mereda gitu. Itu kerasa ya? Kerasa. Kerasa yang tadinya tebal rasanya, lalu dia mereda. Ketika dipeluk tuh dia mereda. Itu kerasa. Ya jadi kan selama ini kan aku menolak gitu loh. Ih sakit gitu kan Jadi kan ditolak. kayak, oh mesti dokter, terapi. Nah kemarin tuh aku udah gak ada pilihan lagi sih. Jadi aku kayak menerima aja gitu, apa aku rasain semua. Memang sakit banget. Tapi aku terima, aku akhirnya hilang pelan-pelan sih. Tapi nggak langsung hilang. Iya, Cuman iya. ya aku masih bisa sendiri gitu di situ. Bisa Jadi, tolerir gitu iya, ya. Oh. begitu. Jadi rasa yang muncul, sensasi di tubuh yang sakit yang muncul itu dengan kesadaran dan sadar, oh ini ada rasa sakit, aku menerima gitu. Iya. Lalu kamu bilang, I love you, sakitku ini, aku terima kamu, terima kasih. Dengan kesadaran cinta, dengan bahwa ini kesadaran. juga cinta gitu. Betul. Setelah itu bayangkan dipeluk rasa sakitnya, Iya. lalu perlahan, Terus aku juga merasakan momen aku menyayangi sakit itu, aku sayang. Aku bilang I love you, say thank you, dan aku sayang kamu gitu. Masya Allah sayang. Jadi dia tuh pelan-pelan kayak udah nggak kayak gimana sih, kayak nggak berontak, jadi kayak pelan-pelan ngalir gitu loh. Jadi aku udah nggak sesek di sini, aku tuh sesek banget kemarin itu. Oke. Jadi memang aku kayak diarahkan untuk udah nggak ada pilihan lain, harus begitu gitu. Jadi memang Tuhan kayak memang Mengizinkan kamu mengalami aku itu. mengalami itu karena selama ini aku walaupun ikut kelas TVD aku masih bingung kesadaran tuh gimana ya, kok disadari aku masih setengah-setengah gitu. Jadi titik itu aku udah tahu, oh kesadaran itu seperti ini gitu. Dan aku juga bisa sekarang itu kalau kayak kemarin kan ada kumat gitu juga, aku sadarinya aku terima aja gitu. Jadi aku nggak kayak aduh ini sakit nih gitu ya gitu. Nggak ngeluh, nggak gimana gitu ya. Nggak kayak gitu sih. Memang masih sering kadang-kadang ya kalau kecapean itu sering kambuh. Tapi udah aku terima aja dulu, lebih enteng. Jadi kita nggak menolak dia gitu. Jadi kita udah tahu resep cara ngehandle-nya gitu ya. Resep cara ngehandle-nya. Nah, buat teman-teman yang saat ini ada sakit, mungkin asma ya, mungkin ada sakit tertentu ya, entah itu tumor, entah itu sakit-sakit lainnya gitu ya, entah itu sakit asam urat misal, atau ada sesuatu yang sakit kepala, gerd misal, atau lambung. Itu buat teman-teman semua yang saat ini menonton, boleh ikutin caranya Cici Melia untuk bagaimana kita belajar untuk menerima semua yang hadir di dalam realita kehidupan kita. Semakin kamu sadar untuk menerima, lalu izinkan kamu cintai apa yang hadir dan terjadi dalam kehidupan kamu, baik itu membahagiakan atau itu judulnya sakit. Iya betul. Judul sebuah versus dari yang nggak nyaman ini, izinkan diterima, izinkan dicintai, dan juga izinkan katakan terima kasih ya kamu udah hadir dalam kehidupan aku. Iya bener. Harus disayang juga sih. Tuh harus disayang juga lagi ujung kuncinya. Dan pada akhirnya ketika dia disayang, dia bener-bener pelan-pelan terurai ya. Sakitnya mereda.
Masya Allah, luar biasa. Jadi gambaran dari sebuah cerita sakit atau apapun itu sebetulnya berasal dari lapisan endapan emosi juga, sayang. Jauh sebelum sebuah cerita penyakit itu ada di titik ini misalnya ya, di titik 10 misal, sakit itu ada. Sebenarnya rentetan di waktu mundur kita 9, 8, 5, 6, 7 di rentetan yang di sini itu ada endapan emosi di sini, diawali. Jadi biasanya ada lapisan-lapisan endapan dulu sebelumnya, sehingga endapan ini ditolak terus, sehingga dia menyumbat, kenalah ke organ tubuh kita, entah itu lambung, entah itu kulit, entah itu paru-paru atau apapun gitu. Sumbatan ini dia menghambat energi atau menyumbat di titik organ-organ tertentu, terjadilah sakit. Jadi cerita sakit itu biasanya 85% itu adalah cerita lapisan endapan emosi yang tidak kita terima dan kita tidak lepas. Sehingga dia stuck, dia menjadi sumbatan. Jadi siapapun teman-teman yang pada saat ini dalam kondisi yang belum memungkinkan sehat, step pertama terbaik seperti yang tadi udah Cici lakukan. Terima kasih ya Ci, udah berbagi kisah. Kita akan ketemu lagi nanti di Bali teman-teman, tanggal 20 Desember 2025. Dan Cici akan hadir di sana ya? Nomor urut 1 kembali lagi. Cici selalu exciting, jadi pada saat di Jogja kita belum pada pulang nih ke rumah masing-masing, berikutnya udah nanya berikutnya di mana gitu. Jadi ada kerinduan ya memang ya? Iya sih. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya, momen reuni itu kayak gimana sih buat Cici pada saat hadir, kumpul sama 400 orang lebih, apa yang bisa dirasain saat itu? Kayaknya dia cinta tanpa batas. Cinta tanpa batas. Dan temen-temennya juga semua nggak kenal, hai gitu. Iya benar-benar. Udah ramai duluan gitu. Jadi momen itu kayak ngangenin ya Ci. Ngangetin banget ya. Ya buat teman-teman yang mau tahu rasanya, ini nggak hanya bisa dihadiri oleh alumni, tapi juga bisa dihadiri sama masyarakat luas yang mau ngajak temennya, sahabatnya, ibunya, mertuanya. Yuk bareng-bareng kita kumpul, kita akan menjelang malam tahun baruan bersama di Bali ya. Kita akan ke sana. Ci, apa yang bisa Cici sampaikan pesan ke teman-teman yang mungkin punya sakit yang sama kayak Cici, atau teman-teman punya yang sakit lain yang saat ini masih berjuang nih untuk sehat? Ada tips nggak buat teman-teman Ci? Kalau tips buat aku, dulu kan aku selalu menolak gitu, kayak aku tuh nggak mau sakit ini, aku selalu ke dokter. Tapi sekarang di titik ini pelan-pelan, memang nggak mudah ya, kita menerima dulu aja gitu bahwa dia tuh ada, dirasakan dulu. Itu satu yang aku paling disayang juga, karena semua kan kayak kita juga pengen disayang ya. Jadi kita juga harus nyayangin dia gitu. Habis itu diterima, nanti dia terurai dengan sendirinya sih. Oke, teman-teman. Masya Allah. Aku aja banyak belajar dari Cici. Setiap hari bertemu teman-teman alumni, aku yang belajar. Benar-benar aku belajar. Jadi teman-teman alumni ini sesungguhnya guru terbaik dalam kehidupan aku. Aku jadi pengen nangis lagi. Betul. Guru terbaik dalam kehidupan aku. Aku belajar cinta, aku belajar memberi, aku belajar juga tentang ketulusan dari teman-teman. Aku belajar juga bagaimana kebersamaan ini bisa bertumbuh begitu sangat indah gitu. Kita beda-beda kultur, beda-beda kota, beda-beda habit, beda-beda karakter, tapi dipersatukan sama sebuah rasa gitu. Kita ingin betul-betul merasakan indahnya kebahagiaan dan kelimpahan, yang itu adalah sejatinya kita. Cici, makasih banyak. Teman-teman, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.